Hai, selamat datang kembali di Orange Garden, channel yang akan membahas segala sesuatu tentang tanaman hias. Hari ini saya akan membahas satu lagi kupu-kupu. Apa itu? Saksikan sampai akhir ya. Dan jika menonton, jangan lewati iklannya, no skip ad. Salam satu hobi, semua bisa nanam. Orange Garden. Setiap rumah harus ada Ficus triangularis variegata. Saya rasa setiap orang harus memiliki tanaman ini di rumahnya, karena tanaman ini memang cantik dan nggak baper, nggak rewel, nyenengin lah ya. Duh, saya selalu terkagum-kagum melihat kecantikannya. Dia merupakan salah satu tanaman variegata yang masih budgetnya rendah ya, nggak terlalu mahal harganya. Nama tanaman ini adalah Ficus triangularis variegata. Variegatanya coraknya oke, nggak baper, nggak gosong-gosong, no gosong-gosong club. Nah, si Ficus triangularis ini masuk ke dalam famili Moraceae. Sama dengan tanaman yang kemarin kita bahas, Dorstenia, masih ingat nggak? Mereka masuk dalam satu famili, yaitu Moraceae. Ficus ini merupakan sama kayak itu loh, kerabat-kerabatnya si karet kebo, si ficus gitu-gitu. Nah, itu merupakan kerabatnya si Ficus triangularis ini, sama-sama satu genus Ficus. Tanamannya juga diberi nama dengan beringin kupu-kupu karena memang bentuknya kayak kupu-kupu ya, segitiga-segitiga gitu, dan dia memang beringin. Nah, karena beringin dia juga bisa jadi pohon yang besar kalau misalnya ditaruh di tanah dan asupan gizi dan nutrisinya tercukupi ya. Tapi kalau hanya ditaruh di pot, biasanya ukurannya nggak tinggi-tinggi banget, apalagi kalau kita rajin ngepangkasnya. Nah, dia suka di tempat yang terang, tapi lumayan menjaga kelembapannya, terutama kalau misalnya tanamannya masih kecil. Ficus ini juga tahan kalau misalnya di bawah matahari langsung tanpa tutupan, dia masih oke. Jadi kalau mau ditaruh di halaman rumah, Ficus ini pilihan yang oke banget. Terus untuk penyiramannya, kalau memang ditaruh di tanah, dia usahakan siram tiap hari. Kalau memang di pot, bisa 2 atau 3 hari sekali. Tapi kalau misalnya menggunakan pot terakota seperti ini, kita harus menyiramnya tiap hari. Bisa tiap hari, atau ya telat-telat dikit 2 hari masih bisa lah. Mengapa? Karena kalau pot terakota ini memang lebih menyerap air, jadi kadar air dalam media tanamnya itu lebih keserap sama potnya. Jadi kita harus lebih sering menyiram jika memang menempatkan tanaman dalam pot terakota. Nah, ini juga salah satu tips teman-teman, jika memang teman-teman salah satu yang nggak terlalu bisa sering menyiram, lebih baik menggunakan pot plastik gitu. Jadi nggak pakai pot terakota, karena pot terakota itu kita harus rajin nyiram. Nah, untuk perbanyakannya si Ficus ini bisa dicangkok kayak pohon beringin gitu ya, congkok. Kayak pas kita belajar biologi atau waktu SD belajar IPA, kita cangkok itu dikulitin batang kulitnya itu. Terus atau kita juga bisa stek batangnya. Jadi nanti kita gunting bagian batangnya itu, lalu bisa kita tanam. Kita coba ya. Nah, teman-teman, di sini aku udah punya pot untuk nanti aku taruh tanaman ficusnya. Udah ada media tanamnya, yaitu tanah humus atau tanah subur. Terus aku campur sekam mentah dan pupuk kandang. Pupuk kandangnya biasa kotoran sapi ya, tapi kalau teman-teman mau pakai kambing juga boleh. Terus di sini aku potong batangnya yang udah kecoklatan di sini ya. Udah potong ya. Tuh, dipangkas sekalian biar cantik lagi, dia tumbuh rimbun lagi. Nah, di sini aku udah punya potongan-potongan dari ficusnya, tapi ini mesti didiamin dulu. Jadi kita diamin dulu sampai getahnya agak berkurang gitu, sampai kering getahnya gitu. Baru bisa kita taruh di media tanam. Daunnya agak dipangkas dikit ya teman-teman, supaya mengurangi penguapannya. Tuh, jadi yang agak ke bawah-bawah tuh boleh
dipotong-potong lah. Terus ini mau aku rendam di larutan perangsang akar. Boleh pakai merek apa aja sih. Di sini sih aku pakai root moss. Didiamin dulu sambil juga ngebiarin getah-getahnya itu kering. Jadi aku biarin aja dulu. Nah, setelah direndam dan getahnya ini kering, bisa kita tancepin di media tanam. Tuh. Tongcep. Potong, tancep. Potong, tancep. Nah. Udah. Baru nanti aku sungkup biasanya nih. Nanti aku sungkup, masukin ke dalam kantong kayak kantong es gitu, kantong gula ya, masukin lalu dibungkus boleh, atau masukin ke dalam kontainer lalu ditutup juga boleh. Nanti dia akan tumbuh akar setelah minimal 2 minggu dari kita tancepin seperti ini. Nah, gampang kan teman-teman? Dicoba ya kalau punya ficus di rumah, diperbanyak supaya nanti kita juga punya banyak ficusnya di rumah. Demikianlah video kami kali ini tentang Ficus triangularis variegata. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jika memang bermanfaat mohon like, komen, dan share video kami agar kami semakin semangat membuat video-video yang lebih baik lagi. Salam satu hobi, salam berkebun, semua bisa nanam.